dikasihi dimanapun Anda berada. Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso bersama Ibu Idayanti Raharjo dari Lembaga Bina Keluarga Kristen telah siap menemani Anda dalam sebuah perbincangan dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling dan dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Kali ini kami akan berbincang-bincang tentang suatu tema, menghidupkan cinta yang mati. Kami percaya acara ini pasti akan sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami ucapkan selamat mengikuti. Bapak, rupanya cinta itu seperti tumbuhan atau ada yang mengatakan seperti bara api dan yang suatu saat kelihatan berkembang, tumbuh dengan baik, tetapi ada waktunya juga itu layu atau bahkan tidak ada gairah lagi untuk mencintai suami dan istri. Itu menjadi suatu fakta kehidupan, bukan begitu Pak Paul? Betul sekali Pak Gunawan. Saya teringat dengan suatu peribahasa bahasa Inggris yang berbunyi, easy comes, easy goes. Jadi sesuatu yang datang dengan begitu mudah, cenderung mudah juga untuk pergi atau menghilang dengan cepat. Jadi cinta kasih juga seperti itu. Kita beranggapan bahwa cinta kasih itu sepertinya sebagai suatu perasaan yang menghinggapi kita tanpa kita ketahui kapan dia datang. Nah, cinta kasih yang seperti itu, cinta kasih yang mudah sekali untuk hilang lenyap. Justru cinta kasih itu benar-benar harus dirawat. Sebagaimana telah kita bahas pada siaran yang lampau, cinta kasih itu memerlukan kondisi-kondisi dalam bentuk perbuatan yang nyata. Nah, yang kita sebut love nurturing behaviors. Jadi perilaku yang menumbuh suburkan cinta kasih itu. Nah, jadi kalau tidak ada hal tersebut, memang cinta kasih itu akan hilang lenyap Pak Gunawan. Ya. Tandanya apa Pak? Bahwa cinta kasih itu sudah mati katakan. Nomor satu, memang tidak ada lagi perasaan mempedulikan, memprihatinkan, mau untuk bersama dengan orang yang kita dulu kasihi itu. Jadi cinta kasih yang lenyap itu tidak harus dinyatakan dengan adanya kebencian, kemarahan. Tidak harus. Jadi sesuatu yang tidak ada lagi, yang sudah hampa. Sehingga pasangan kita menjadi seorang yang asing buat kita. Dan dia mengalami peristiwa yang buruk seperti apapun juga tidak akan memancing perasaan iba atau kasihan dari diri kita. Benar-benar memasa bodohkan orang. Nah, saya kira yang terjadi pada saat itu adalah cinta kasih telah mati. Itu sama saja dengan cinta yang hambar. Ya, jadi istilah cinta yang hambar seolah-olah kan masih tetap berkonotasi adanya cinta. Tapi sesungguhnya saya kira kalau sudah sampai ke titik hambar, sesungguhnya tidak ada lagi cinta. Karena hakikat cinta itu tidak hambar gitu Pak Paul ya. Ini ada gerakan, ada gairah gitu ya. Tepat sekali. Ada gerakan dari dalam diri kita kepada orang yang kita cintai tersebut. Tapi kematian di dalam hal ini, kematian cinta itu kan tidak seperti seseorang yang tiba-tiba bisa mati gitu Pak Paul ya. Tentu merupakan tentu ada tahapan-tahapannya itu atau penyebabnya terutama yang mau kita coba pikirkan pada kesempatan ini. Apa Pak Paul penyebabnya kok sampai cinta itu bisa mati? Kalau saya boleh mengibaratkan cinta itu dengan sebuah pohon, jadi yang akan mematikan cinta itu adalah dua hal. Yang pertama, pohon tersebut kekurangan pupuk. Karena kekurangan pupuk, maka akhirnya lama-lama dia keringnya dan tidak akan bertumbuh dengan sehat. Dan yang kedua adalah pohon tersebut diserang oleh hama, oleh hal-hal yang merusakkan pohon tersebut. Nah, jadi cinta kasih juga akhirnya bisa mati karena faktor yang kedua. Ada perlakuan yang merusakkan hubungan cinta itu. Yang tadi Pak Paul ibaratkan dengan kekurangan pupuk, itu dalam nyatanya itu di dalam kehidupan sehari-hari, itu seperti apa Pak? Misalkan begini, kita benar-benar menganggap pasangan kita itu bisa hidup dengan sendirinya.
Sehingga kita tidak lagi berkewajiban melakukan hal-hal yang diinginkannya, yang menyenangkan hatinya, yang menggairahkan hatinya. Nah, kita beranggapan bahwa inilah roda kehidupan dan masing-masing haruslah menjalaninya seperti itu. Nah, saya melihat dalam banyak pernikahan ini yang terjadi, Pak Gunawan. Jadi mereka memang serumah. Tapi kalau benar-benar mereka menjawab ya dengan jujur, apakah sebetulnya masih ada rasa cinta dalam hati mereka? Kemungkinan pertanyaan tersebut menjadi pertanyaan yang sangat asing dan aneh. Kemungkinan kita akan mendapatkan jawaban, ya sudah umur segini tidak bicarakan cinta-cinta lah, itu untuk orang-orang muda. Sebetulnya jawaban itu ya bukanlah ungkapan yang jujur. Sebab pada intinya saya kira ya jawaban yang terjujur adalah tidak mempunyai perasaan apapun. Jadi orang yang di sebelah kita itu sebetulnya hanyalah orang yang di sebelah kita. Yang kebetulan ayah dari anak-anak kita, yang kebetulan adalah ibu dari adik anak-anak kita pula. Tapi selain itu, selain dari status legal sebagai suami dan istri dan ayah atau ibu dari anak-anak kita, tidak ada lagi apa-apa di situ. Nah, apakah pernikahan harusnya begitu? Saya kira ya tidak. Pernikahan seharusnya memang tetap melibatkan adanya unsur cinta kasih. Nah, suatu seseorang mendiamkan, menganggap pasangannya bisa hidup sendiri tanpa pemberian cinta kasih dari pihaknya, saya kira akan berpotensi besar ya menghilangkan cinta kasih dari pihak pasangannya terhadap dirinya. Ya, yang Pak Paul mau katakan cinta kasih itu harus dipupuk dengan cinta kasih pula gitu. Perbuatan-perbuatan. Betul. Kasih. Perbuatan-perbuatan yang bernuansa kasih itu. Ya, love nurturing behaviors itu. Kalau yang contoh atau penyebab kedua yang tadi Pak Paul katakan diserang hama, itu faktor-faktor apa Pak Paul yang bisa mematikan cinta? Itu adalah perlakuan yang menyakitkan hati. Perlakuan yang menusuk perasaan pasangan kita. Misalkan kita sudah tahu bahwa dia itu tidak suka ya. Dia itu tidak suka kita ini pergi dengan teman-teman sembarangan, pulang malam. Tetap kita lakukan itu. Nah, pengulangan perbuatan yang menyakitkan hati itu ibaratnya seperti hama yang akan merusakkan hubungan kasih kita. Sama misalkan kita sudah berkata misalnya ya kepada istri kita, jangan memukul anak begitu keras. Engkau memukuli anak begitu keras sama seperti engkau itu menyakiti hatiku. Tetap diulang, tetap dilakukan. Nah, perbuatan itu seperti hama akan akhirnya membasmi atau menghilangkan cinta kasih dalam hati kita. Waktu kita melihat anak kita dipukuli seperti itu, kita marah, dia tambah marah. Akhirnya apa yang terjadi? Kita diamkan. Karena kita tidak berkutik. Nah, waktu kita diamkan, yang sebetulnya sedang terjadi dalam hati kita adalah kita tidak lagi mempedulikan dia. Kita berkata sebodoh dah. Nggak bisa ditegur, nggak bisa diberitahu. Nah, pada saat itu sebetulnya cinta sudah mulai mengalami kematian. Kalau sudah mengalami kematian, arahnya bisa menimbulkan kebencian ya Pak? Bisa sekali, Ibu Ida. Tepat sekali. Waktu cinta sudah habis, kebencian mudah tumbuh. Waktu cinta kuat, sesuatu terjadi yang menjengkelkan kita, justru mudah untuk hilang kejengkelan tersebut. Nah, ini kita bisa lihat sekali dalam hubungan yang sehat. Hubungan yang sehat tidak berarti kan bebas dari konflik, bebas dari hal-hal yang menjengkelkan hati. Selalu akan ada. Namun dalam hubungan yang sehat, cinta kasih kuat. Nah, cinta kasih itu benar-benar berpengaruh besar untuk mengusir pergi kejengkelan-kejengkelan itu. Sehingga meskipun kita marah ya terhadap pasangan kita, itu hanya berlangsung untuk waktu yang singkat. Sebab dengan segera cinta kita akan benar-benar menetralisir kemarahan kita. Dan kita rasanya kok nggak enak lah berjarak jauh dari dia, saling mendiamkan. Ingin dekat lagi, ingin bicara lagi, ya. Tapi kebalikannya ya, kalau cinta kasih sudah hampir habis, kejengkelan-kejengkelan kecil terjadi, benar-benar bisa menyulut api yang besar. Tadi yang sudah dikemukakan adalah faktor-faktor eksternal Pak Boy. Jadi seperti kekurangan pupuk, lalu diserang hama.
Kalau dari faktor internal ada enggak Pak? Jadi dalam diri orang itu sendiri memang tiba-tiba aja. Jadi mungkin enggak sungguh-sungguh menyintai gitu loh dulunya. Bisa. Jadi cinta itu memang perlu diuji melalui waktu. Orang yang menikah terlalu cepat, ya, dengan pengertian, wah saya sudah sangat tergila-gila dengan dia, 3 bulan kemudian menikahinya, saya kira orang itu tidak memberi waktu yang cukup kepada cinta itu untuk bertahan. Kalau memang cinta yang kuat, akan bertahan melewati kurun waktu yang panjang. 3 bulan, 2 bulan sama sekali tidak cukup. Apalagi setelah 3 bulan, berkata saya mau menikahimu, mari kita rencanakan menikah 3 bulan kemudian. Ya, cinta itu masih mungkin bisa bertahan 3 bulan setelah itu. Karena apa? Repot mempersiapkan pernikahan. Namun setelah keramaian itu berakhir, saya takutnya cinta itu juga akan berakhir. Sebab cinta itu seringkali ya didahului oleh perasaan suka. Namun cinta tidak identik ya dengan perasaan suka. Perasaan suka itu memang muncul kalau kita melihat sesuatu yang kita senangi pada diri seseorang. Atau kita melihat kesamaan interest ya, kesamaan dirinya dengan diri kita. Itu tidak akan memunculkan perasaan suka. Namun itu tidak identik dengan cinta. Seringkali itu pendahuluan kepada cinta. Namun tidak sama dengan cinta. Nah, kalau tidak ada waktu yang cukup untuk memberi kesempatan rasa suka itu benar-benar berkembang ya menjadi cinta, langsung menikah. Nah, yang kemungkinan terjadi adalah di tengah jalan rasa suka itu mulai menipis. Dan cinta itu memang tidak ada. Jadi katakan dalam kondisi yang sangat kritis, pasangan suami istri yang mungkin sudah mengambil keputusan untuk mau bercerai, sebenarnya kalau memang itu ada cinta yang sejati di dalam diri mereka, itu masih bisa ditolong gitu Pak Bal ya? Masih bisa. Masih bisa asal hama itu belum terlalu hebat yang merusak cinta dan pupuk itu memang masih sedikit banyak ada. Kalau sudah sangat lama tidak mendapatkan pupuk sama sekali, cintanya benar-benar sudah kering, malah dihantam oleh hama, serangan-serangan yang menyakitkan, susah ya saya kira. Iya. Tadi kita mengambil contoh tanaman itu Pak. Kalau tanaman itu akarnya masih hidup, jadi masih ada, mungkin masih bisa ditolong memang. Iya. Ya, Bu Ida ini yang senang tanaman pasti bisa bertunas kembali. Demikian mungkin dengan cinta bisa bersemi kembali ya Pak. Asal masih ada akarnya ya. Iya, akar yang hidup gitu ya, bukan sekedar akar tetapi hidup gitu. Akarnya dimakan rayap. Habis juga gitu ya. Jadi kita betul. tidak perlu terlalu cepat untuk memutuskan cerai saja gitu ya. Betul. Betul. Nah, untuk membangkitkan harapan memang tidak mudah. Nah, saya mau mengutip beberapa pokok pikiran yang dikemukakan oleh sepasang suami istri penulis buku konseling pernikahan yang bernama DeLoss dan Ruby Friesen. Mereka memang mengakui proses merestorasi hubungan kasih yang sudah mati itu melewati waktu yang panjang. Nah, dalam perkiraan mereka, bahkan dengan terapi keluarga yang intensif, memerlukan waktu sekitar setahun itu. Jadi waktu yang tidak main-main. Nah, yang akan harus dilalui oleh pasangan adalah beberapa tahapan. Dan inilah yang mereka selalu berikan kepada para pasangan yang memang mengalami problem yang berat. Pertama-tama mereka memberikan penjelasan kepada para pasangan yang sedang bermasalah bahwa sebetulnya perasaan cinta mereka itu sangat bergantung pada persepsi. Apakah pasangan kita itu sungguh-sungguh ingin dan mampu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan emosional kita. Atau kalau saya terjemahkan dengan lebih bebas, apakah pasangan kita itu mampu dan ingin berubah. Nah, perasaan cinta sangat bergantung pada persepsi atau pandangan tersebut. Dengan kata lain, kalau kita sudah menganggap pasangan kita itu tidak ingin dan tidak mampu berubah, perasaan cinta itu juga akan ambruk. Nah, dalam hubungan yang sehat, mereka mengatakan,
kedua hal ini akan berjalan dengan bersama-sama. Perasaan cinta dan penglihatan bahwa pasangan kita memang melakukan hal-hal yang baik untuk kita, yang memenuhi kebutuhan kita dan sebagainya. Nah, cinta baru akan bertumbuh, ya, kalau kita melihat hal-hal tersebut. Jadi sekali lagi memang cinta itu harus melihat bukti, ya, perlakuan yang nyata, perbuatan yang real. Nah, masalahnya adalah kalau pernikahan itu akhirnya sudah hampa perbuatan-perbuatan yang baik tersebut. Sehingga akhirnya si suami melihat istri tidak ada lagi itikat baik, istri melihat suami tidak ada lagi itikat baik. Nah, pada saat itulah pernikahan tersebut menjadi sangat bermasalah. Nah, akan ada tahapan yang harus mereka lalui. Suatu mereka berkeinginan untuk memperbaiki pernikahan tersebut. Tahapan yang pertama adalah yang disebut oleh Nyonya dan Tuan Friesen ini, yaitu keraguan-raguan akan ketulusan. Jadi sewaktu suami kita mulai berubah, reaksi pertama kita adalah kita bertanya, apakah dia sungguh-sungguh ya ingin berubah? Jadi kita mempertanyakan motivasinya. Apakah sungguh-sungguh dia ingin berubah? Kenapa sampai terjadi begitu? Sebab kita memang sudah kehilangan rasa percaya. Kita beranggapan bahwa dia itu memang sudah berniat dan telah menunjukkan niatnya menyakiti hati saya. Dia terus melakukan hal-hal yang tidak saya senangi. Kesimpulan saya apa? Memang dia beritikat jahat kepada saya. Nah, waktu si suami misalnya mulai berubah, si istri akan mempertanyakan motivasinya. Jadi keraguan yang pertama langsung muncul, yaitu keraguan akan ketulusan hati si suami tersebut. Ya, kalau suami diperlakukan seperti itu Pak Paul, ya, sudah berusaha mau baik, tapi malah tidak dipercayai atau kurang dipercayai lah, atau diragukan. Bagaimana sikap suami itu Pak Paul? Sudah tentu reaksi yang alamiah adalah ingin melakukan yang kembali jahat. Sebab saya sudah melakukan yang baik, toh dipertanyakan buat apa? Nah, inilah pentingnya penjelasan kepada baik suami maupun istri dari pihak si terapis keluarga, bahwa prosesnya akan seperti ini. Jadi jangan berkecil hati. Sebab dalam kenyataannya, menurut pengalaman kedua suami istri Friesen ini, dalam kenyataannya, meskipun perubahan telah terjadi ya di pihak pasangan, perasaan cinta itu tetap tidak naik-naik. Tetap seolah-olah mati. Dengan kata lain, sewaktu cinta sudah mati, cinta itu memerlukan waktu yang sangat panjang dan perbuatan-perbuatan yang luar biasa berubahnya untuk bisa menaikkan kadar cinta itu kembali. Jadi kalau seseorang mudah untuk menyerah pada tahap awal, tidak akan ada perubahan. Dan ini yang seringkali terjadi juga yang saya harus akui dalam konseling pernikahan yang pernah saya tangani. Akhirnya yang satu berkata, buat apa saya berubah? Tetap nggak dipercaya kok. Nah, yang diperlukan adalah terus berubah meskipun tidak ada penghargaan yang diinginkan. Tapi mereka sering kali putus asa ya Pak Paul? Seringnya begitu Bu Ida. Seringnya begitu. Jadi harus tahan uji dan harus selalu mengulang-ulang dan mengulang. Betul. Betul, dan ini yang saya sering tekankan ya kepada pasangan nikah ya. Lakukanlah bukan karena istrimu atau suamimu menginginkannya. Tapi lakukanlah yang benar sebab itulah yang Tuhan kehendaki. Jadi lakukanlah untuk Tuhan. Meskipun pada tahap-tahap awal ini, motivasi engkau dicurigai terus-menerus. Ya maklumilah itu akan selalu ada ya. Karena mungkin sekali engkau telah menyakiti hatinya. Jadi motivasi yang sekarang harus ada adalah lakukanlah untuk Tuhan. Ya, katakanlah seseorang bisa melalui tahapan yang demikian sulit itu Pak Paul. Tahapan apa lagi yang... Nah ini ada hadangan yang lebih serius lagi nih Pak Gunawan. Misalkan deh ya, dalam contoh ini si istri berhasil percaya. Oke lah, engkau tulus mau berubah. Yang kedua yang akan menghadang dia adalah, dia bertanya, atau dia meragukan, apakah engkau sanggup berubah? Sebab akhirnya, inilah kecenderungan manusia, waktu orang melakukan hal yang sama terus-menerus ya, kita menyimpulkan
memang sudah karakternya lah dia begitu. Memang orangnya begitu. Kita memvonis memang orang itu sudah demikian, artinya adalah tidak mungkin berubah. Karena apa? Meskipun ingin berubah, pasti tidak sanggup berubah. Kemampuan untuk berubah tidak ada lagi. Jadi dengan kata lain, yang terjadi di sini adalah kita nggak mempercayai kemampuannya dia. Sebab kita sudah melabelkan dia adalah orang yang seperti itu. Pak Gunawan dan Ibu Ida, memang saya juga harus akui satu hal. Sesuatu yang telah menjadi bagian karakter kita, tidak mudah kita ubah. Saya makin tua ya, makin menyadari sedikit yang sebetulnya bisa saya lakukan untuk mengubah orang. Dan dalam banyak hal kita ini tidak berubah banyak. Sebenarnya kita masih menyimpan diri yang lama, karakter-karakter yang lama. Perubahan itu benar-benar makan waktu yang panjang. Nah, jadi apalagi kalau si istri sudah menerima perlakuan yang buruk bertahun-tahun. Dan si suami terus begitu. Nah, untuk membuat si istri percaya bahwa si suami ini mampu berubah, tidak mudah. Itu sebabnya perasaan cinta tetap datar. Meskipun si suami sudah mulai berubah. Sebab si istri akan terus mempertanyakan, bisa nggak engkau berubah sebetulnya? Apakah ini hanyalah teknik-teknik saja yang kau pelajari sementara waktu? Tapi sebetulnya engkau nggak mampu berubah. Engkau akan kembali kepada karakter dasarmu. Nah, sampai sejauh itu, Pak, sebenarnya cinta itu masih tetap mati, gitu, Pak. Masih tetap mati. Lalu apa yang harus dilakukan lagi, gitu? Nah, sekali lagi kita memberikan penjelasan ya kepada pasangan tersebut bahwa memang prosesnya lah seperti ini. Harus tetap bersabar. Yang berubah tetap harus menunjukkan perubahan. Jangan putus asa. Ya. Nah, hadangan yang ketiga. Misalkanlah si istri bisa melewati fase yang kedua ini. Okelah dia mulai percaya suaminya sanggup berubah. Ini yang ketiga yang susah. Dia akan mulai bertanya atau meragukan berapa lama si suami ini akan berubah atau mempertahankan perubahannya. Nah, dengan kata lain, di sini si istri menuntut bukti yang lebih banyak. Nah, ini yang seringkali membuat si pasangannya atau si suaminya frustrasi. Apakah saya harus potong kepala saya baru engkau percaya? Misalnya seperti itu. Nah, si suami tidak boleh putus asa. Harus terus melakukan perubahan itu. Terus menerus. Meskipun tidak mendapatkan tanggapan yang diinginkannya. Sehingga suatu saat nanti, perlahan-lahan cinta kasih itu mulai menggeliat. Dan mulai bangkit kembali. Nah, makanya tadi saya sudah menyinggung pengamatan yang dipaparkan oleh Dr. Delos dan Dr. Ruby Friesen bahwa memang sekurang-kurangnya dalam kasus yang mereka tangani itu memakan waktu setahun dengan terapi intensif yang mereka lakukan. Iya, memang kalau mendengar pembicaraan ini mungkin banyak orang yang ragu-ragu untuk memulai lagi. Ya Pak Balya, tetapi kan Tuhan memanggil kita untuk setia pada pasangan kita. Gitu. Jadi saya percaya bahwa kuasa Roh Kudus itu akan menolong seseorang yang memang sungguh-sungguh mau menghidupkan kembali cinta kasih yang ada di dalam diri mereka. Bukan begitu, Pak? Betul. Jadi keduanya memang dalam hal ini mesti mempunyai komitmen yang luar biasa tingginya. Tanpa komitmen yang begitu tinggi, ambruk tengah jalan. Sebab di pihak si suami yang sekarang mencoba berubah, akhirnya mudah frustrasi dan putus asa. Sebaliknya di pihak istri yang telah dilukai dan sudah kehilangan rasa percaya, dia tidak mau tertipu kedua kalinya atau ke-200 kalinya mungkin. Sebab dia telah menyaksikan misalkan si suami berjanji untuk berubah. Atau pernah berubah untuk sekejap, kembali lagi kepada sifat yang lamanya. Jadi akhirnya si istri akan berkata, saya sudah mengalaminya. Yang sekarang saya lihat ini sudah pernah saya lihat, dan bukan hanya sekali, berkali-kali. Nah, apa yang harus membuat saya sekarang percaya bahwa
sekarang ini berbeda dari yang dulu-dulu. Jadi benar-benar hadangannya luar biasa besarnya. Luar biasa besarnya. Kalau dua-dua tidak mempunyai komitmen bahwa pernikahan ini harus diselamatkan, kebanyakan ambruk di tengah jalan. Nah, dalam hal ini Pak Wale, apa yang firman Tuhan berikan kepada kita? Saya akan kutipkan dari satu ayat yang kita sudah kenal, yaitu di Matius 22 ayat 39. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kaitannya apa dengan peristiwa-peristiwa cinta kasih yang telah mati ini? Tuhan meminta, Tuhan memerintahkan kita untuk mengasihi, dan tolok ukurnya adalah seperti kita mengasihi diri sendiri. Nah, bukankah kita adalah orang yang lumayan sabar dalam mengasihi diri kita sendiri? Kita adalah orang yang cenderung menoleransi kelemahan diri kita dan tetap akhirnya menyayangi diri. Nah, gunakanlah tolok ukur ini untuk mengasihi orang lain. Sabarlah. Toleransilah kelemahannya. Memang ini memerlukan waktu yang panjang, tapi memang kedua-duanya sangat membutuhkan cinta yang seperti Tuhan minta ini, yaitu cinta yang menoleransi kelemahan. Saya mengerti tidak mudah. Saya cukup sering bertemu dengan pasangan yang sudah mengalami sakit hati, yang benar-benar kalau istilahnya itu sudah bonyok, sudah babak belur. Nah, bagaimana mungkin mengasihi orang yang menyebabkan dia babak belur? Sangat sulit sekali. Tapi mungkin kita mengingat kembali firman Tuhan ya. Kalau kita panjang sabar terhadap diri kita, menoleransi kelemahan kita, gunakanlah tolok ukur yang sama dalam mengasihi orang lain. Jadi pasti lebih baik kalau cinta kasih itu kita pelihara sebelum mati, Pak Bal, ya. Betul. Jadi dengan diberikan pupuk, diciptakan kondisi di mana cinta itu bisa bertumbuh dengan baik, tetapi juga menghindari serangan hama-hama tadi yang Pak Pol sudah singgung. Betul. Ya. Kalau sudah kadung mati, membangkitkannya sangat sulit. Tapi tetap ada harapan, Pak Pol, ya? Tetap ada harapan. Asal dua-dua berkomitmen tinggi. Punya rasa takut kepada Tuhan, mungkin juga itu harapan. Bahwa kita harus mengampuni orang yang bersalah, sebagaimana Tuhan sudah mengampuni kita. Tepat sekali. Tepat sekali. Dan mungkin kedua belah pihak perlu menyadari hal itu, bahwa tidak ada seorang pun yang sempurna. Jadi pasti punya kesalahan. Itu pasti terjadi pada dua belah pihak, Pak Pol, ya? Enggak harus, Pak Gunawan. Juga, ya. Kadang-kadang memang kesalahan diperbuat oleh sepihak. Betul. Sehingga mematikan cinta di antara mereka. Betul. Ya. Jadi demikianlah tadi para pendengar yang kami kasihi. Kami telah mempersembahkan sebuah perbincangan tentang menghidupkan cinta yang mati bersama Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kalau Anda berminat untuk melanjutkan acara Tegur Sapa ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk perhatian Anda dengan mengirimkan surat, tanggapan, dan pertanyaan-pertanyaan kepada kami. Namun kami masih tetap mengharapkan adanya saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sekalian. Dan dari studio kami ucapkan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.